Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Pancasila? Bagaimana nih kabarnya? Pasti masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hari ini kita akan belajar gaya hidup berkelanjutan. Tapi sebelumnya, kalian persiapkan diri dulu yuk untuk belajar. HP-nya tolong disisihkan terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu. Mari kita fokus untuk belajar gaya hidup berkelanjutan. Oke, sudah siapkah? Oke, kalau sudah siap, yuk kita lanjut belajar. Apa sih sebenarnya gaya hidup berkelanjutan itu? Jadi, gaya hidup berkelanjutan itu berawal dari istilah berkelanjutan, ya. Berkelanjutan, lanjut. Nah, berkelanjutan itu berawal dari kata pembangunan berkelanjutan. Nah, mengapa sih kita harus tahu tentang pembangunan berkelanjutan dan mengapa kita harus mengikuti konsep ini? Pasti kalian penasaran kan? Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Ya, jadi agar generasi mendatang itu masih ada sumber dayanya untuk anak cucu kita harus mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi sumber daya, apapun itu, bumi tetap masih ada, masih asri sampai generasi mendatang. Paham ya tentang pembangunan berkelanjutan? Jadi kita tetap memikirkan nih kehidupan mendatangnya untuk anak cucu kita itu seperti apa. Nah, jadi untuk pembangunan berkelanjutan ini ada 3 aspek. Bisa dari ekonomi, dari sosial, dan juga dari lingkungan hidup. Ya. Selanjutnya, irisan dari sosial dan juga ekonomi itu adalah aspek keadilan. Sedangkan irisan dari lingkungan hidup dengan sosial adalah ketahanan. Dan irisan dari lingkungan hidup dengan ekonomi adalah keberlangsungan. Dari ketiga irisan ini, kita dapat menghasilkan kata berkelanjutan. Jadi saling berhubungan nih antara aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan juga sosial sehingga terjadilah pembangunan yang berkelanjutan. Lalu apa sih tujuan pembangunan berkelanjutan itu? Ternyata tujuannya banyak sekali. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Ya, tentunya dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi hidupnya. Tidak ada lagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya yang kedua adalah mengakhiri kelaparan. Masih berhubungan dengan menghapus kemiskinan. Karena miskin, kadang ada beberapa masyarakat yang kelaparan. Nah, maka dari itu dengan adanya pembangunan berkelanjutan dapat mengakhiri masyarakat yang masih kelaparan saat ini. Yang ketiga, dengan mengakhiri kelaparan maka gizi akan lebih baik lagi. Sehingga kesehatan yang baik dan kesejahteraan pun akan tercapai. Yang keempat, selain dari kesehatan, tentunya tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan yang bermutu. Ya, jadi masyarakat, anak-anak bisa sekolah dengan pendidikan yang baik. Yang kelima, kesetaraan gender. Jadi pria dan wanita itu sama-sama memiliki kesempatan untuk bekerja, untuk meraih prestasi, dan untuk menggapai impiannya. Yang keenam, tentunya akses air bersih dan sanitasi. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan ini tentunya diharapkan dapat memberikan masyarakat air bersih dan juga sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan juga terjangkau. Kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi. Ya, jadi dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang bagus sehingga menghasilkan infrastruktur yang bagus juga. Industrinya jadi meningkat dan banyak inovasi yang muncul. Itu.
Yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Jadi mengurangi adanya kecemburuan sosial, ketimpangan antara yang kaya dan juga yang miskin. Jadi adanya pemerataan di situ. Tujuan selanjutnya, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Jadi diharapkan dengan pembangunan berkelanjutan ini, kota dan komunitas lainnya itu bisa lebih berkelanjutan lagi, lebih makmur, lebih sejahtera. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi antara kita mengkonsumsi dan juga memproduksi suatu barang, jasa, dan lain-lainnya itu bertanggung jawab. Dan balance gitu, artinya seimbang antara kita mengkonsumsi dan juga memproduksi suatu barang dan juga jasa. Ke-13, penanganan perubahan iklim. Tentunya dengan pembangunan berkelanjutan ini diharapkan perubahan iklim yang terus-menerus terjadi itu bisa ditangani dengan baik. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut, karena kita tahu bahwa di laut adalah banyak sekali sumber daya yang didapatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ke-15, menjaga ekosistem darat. Ke-16 adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Dan yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Sudah paham ya tujuannya ya? Nah, kenapa kalau kita tidak mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu, maka yang akan terjadi bumi menderita kerusakan akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Contohnya, deforestasi. Apa itu deforestasi? Jadi deforestasi itu adalah suatu peristiwa hilangnya hutan alam. Nah, nih lihat, kalian bisa lihat nih, hutannya gundul semua ya. Jadi kayak penggundulan hutan karena diakibatkan oleh tujuan manusia untuk mengubah lahan menjadi non-hutan seperti lahan pertanian, peternakan, pemukiman. Jadi deforestasi ini penebangan pohon atau penggundulan hutan yang tidak dilakukan secara bijak, artinya tidak mengikuti sistem tebang pilih dan lain sebagainya. Ya, jadi apa dampaknya kalau deforestasi terjadi? Nah, kalau hutan bisa gundul, pastinya akan terjadi yang namanya banjir, bener kan? Tanah longsor dan lain sebagainya. Lanjut, akibat kalau kita tidak mengikuti ke konsep pembangunan berkelanjutan, yang kedua adalah polusi. Polusi di mana-mana. Polusi itu adalah zat pencemar yang diakibatkan adanya kegiatan manusia. Bisa kegiatan pabrik, ya, jadi asap pabrik itu mengakibatkan polusi. Kegiatan rumah tangga juga bisa mengakibatkan polusi loh, ya, seperti kegiatan MCK, ya, mandi, cuci, kakus, itu kan menghasilkan zat-zat limbah, sabun yang dapat mencemarkan sungai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, polusi yang ada di udara. Polusi yang di udara ini pastinya diakibatkan karena adanya asap-asap pabrik, lalu adanya hasil dari kendaraan bermotor, itu mengakibatkan polusi udara. Selanjutnya ada hubungannya dengan deforestasi tadi, yaitu banjir bandang. Jadi apabila hutannya gundul itu akan mengakibatkan banjir bandang. Jadi arus air itu tidak ditahan oleh pohon-pohon yang ada karena pohonnya sudah gundul, hutannya sudah gundul. Lanjut, ini adalah tumpukan sampah di kali ataupun sungai ya. Kelihatannya sangat tidak bagus sekali ya. Kita bisa lihat di sini sampah sampai memenuhi kali ataupun sungai, sangat kumuh sekali. Nah, itu tadi akibat kita tidak mengikuti pembangunan berkelanjutan di aspek lingkungan hidup. Nah, sekarang
akibat pembangunan yang tidak ramah sosial. Jadi yang tadi yang lingkungan, ya ini yang tidak ramah sosial. Apa akibatnya? Jadi adanya ketimpangan antara si miskin dan juga si kaya. Si miskin ada di sebelah kiri, si kaya ada di sebelah kanan ini. Gedungnya bertingkat, bagus sekali, ada kolam renangnya, ada lapangan badmintonnya, sedangkan si miskin harus berkehidupan sempit-sempitan, kumuh, dan lain sebagainya. Itu adalah akibat pembangunan yang tidak ramah sosial. Selanjutnya, apa akibatnya? Ini kalian bisa lihat, orang-orang semua berada di daerah yang kumuh. Hampir sama seperti tadi ya, tidak ada tempat tinggal yang layak, ya baju yang layak, dan lain sebagainya. Lalu apalagi akibat pembangunan tidak ramah sosial? Ya karena adanya ketimpangan tadi, masyarakat berada di sekitaran lingkungan yang kumuh itu akan memunculkan kriminalitas. Jadi mau nggak mau harus melakukan kriminalitas untuk bertahan hidup. Akhirnya kriminalitas merajalela. Jangan sampai ya ada seperti ini. Maka dari itu kita harus bagaimana? Harus menyetopnya dong, harus berhenti, stop. Nah, apakah kita bisa? Pasti kita bisa, I can do it. Pasti kita bisa ya. Lalu, mengapa? Dan mengapa kita harus mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan? Karena kita bisa lihat nih, semakin banyak orang-orang ada di bumi ini, ya, sampai penuh, sampai kumuh, sampai berdesak-desakan. Maka dari itu, kita harus mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi berkelanjutan di lingkungan hidup, di sosial, dan juga di ekonomi, saling berhubungan. Yaitu harus save the world, harus selamatkan bumi kita. Nah, dengan cara apa ya? Banyak sekali caranya. Mulai dari mana dulu kira-kira? Pastinya kalian bingung nih, mulai dari mana sih kita biar bisa mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan, ya, biar tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi ketimpangan antara si miskin dan juga si kaya. Harus lewat mana nih? Nah, jadi kita bisa menyayangi bumi, bisa menyelamatkan bumi mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hal-hal kecil dan tentunya mulai dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu besok. Ya, kalau ditunda-tunda tidak akan berlangsung tuh pembangunan berkelanjutannya. Nah, ayo kita mulai yuk melindungi dan juga menjaga bumi ini. Nah, ini udah pada siap ya? Nah, kalau kalian sudah belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, dan di sini kita akan belajar lebih spesifik tentang apa sih gaya hidup. Nah, gaya hidup itu berasal dari kebiasaan kita. Ya, gaya hidup itu sama aja kebiasaan kita itu seperti apa. Kalau kita kebiasaannya baik, ya nanti gaya hidup kita juga jadi baik. Begitu sebaliknya. Kebiasaan itu akan melahirkan yang namanya adat istiadat. Udah adatnya seperti itu nih. Selanjutnya adat istiadat akan melahirkan kebudayaan. Sehingga melahirkan peradaban. Contoh, misalnya kebiasaan yang jelek nih, selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, pasti akan menjadi adat istiadat. Sampahnya di kali terus, di sungai terus. Nanti akan jadi kebudayaan. Oh, pasti selalu ditaruh di kali. Dan akhirnya menjadi peradaban. Oh, masyarakat ini buangnya pasti di kali ataupun di sungai. Begitu. Paham ya? Jadi, suatu kebiasaan yang kecil itu akan menjadi besar, akan menjadi peradaban yang besar. Nah, jadi kita harus membiasakan kebiasaan yang terpola. Nah, jadi gaya hidup berkelanjutan yang seperti ini. Jadi kita harus bisa mendaur ulang sampah. Kita harus bisa meminimalkan sampah, bisa memanfaatkan sampah, ya. Gaya hidup berkelanjutan yaitu kita mengikuti konsep zero waste. Jadi apa sih zero waste? Zero nol.
kosong, waste, sampah. Jadi artinya tidak ada sampah atau 0% sampah. Nah, bagaimana caranya? Kayaknya susah sekali ya, pasti apa-apa kita akan menghasilkan sampah dan sampah. Ada 5 konsepnya. Yang pertama, reuse. Reuse itu artinya menolak atau kita itu menolak jangan sampai menggunakan bahan-bahan ataupun barang yang akan jadi sampah lagi. Contohnya nih, botol minuman ya, lalu styrofoam itu kan akan jadi sampah lagi. Jadi sebisa mungkin nih kalian untuk reduce artinya mengurangi adanya sampah ya. Ini saling berhubungan. Lalu dengan cara apa? Reuse ya. Jadi yang awalnya pakai botol minuman yang langsung jadi sampah, kalian bisa menggunakan tumbler ataupun tempat minuman yang nantinya akan dipakai lagi gitu, nggak jadi sampah. Lalu tempat makanan juga jangan pakai plastik, bisa pakai daun. Kalau pakai daun kan bisa terurai ya, masuk ke dalam rot, bisa dibusukkan. Ya, kalau misalnya kurang praktis pakai daun, bisa pakai Tupperware, bisa pakai tempat makan yang nanti bisa digunakan lagi. Lalu konsep recycle artinya dapat didaur ulang lagi sampah tersebut. Misalnya plastik bisa didaur ulang lagi menjadi plastik lagi, itu juga bisa. Kayak kertas bisa didaur ulang lagi menjadi kertas lagi. Dan yang terakhir rot artinya membusukkan. Kayak contohnya nih daun yang dibusukkan lagi. Lalu misalnya bahan-bahan yang organik biasanya yang bisa dibusukkan lagi. Jadi kalian harus tahu nih konsep reuse, reuse, recycle, dan rot ya. Jadi menolak, meminimalisir atau mengurangi, lalu menggunakan kembali, mendaur ulang, dan juga membusukkan ya. Nah, ini adalah gaya hidup bebas plastik. Contohnya nih, sedotan bambu. Bisa bawa sedotan sendiri. Nah, sekarang lagi hype nih ya. Di Shopee banyak. Ya, di marketplace banyak. Bisa kalian gunakan stainless straw atau sedotan yang dari besi ya. Itu bisa mengurangi loh, karena misalnya kalian nih sehari beli es 3 kali, berarti ada 3 sampah plastik yang kalian buang. Ya belum kalau esnya pakai plastik. Itu. Terus kotak makanan, sama juga. Bawa kotak makanan sendiri. Ya misalnya kalian beli cilok nih, pasti kan pakai plastik. Boleh kalian bawa Tupperware-nya sendiri atau tempat makannya sendiri biar langsung ditaruh di situ ya. Apalagi harus mengurangi penggunaan styrofoam. Styrofoam itu sangat susah sekali terurai. Jadi diharapkan kalian membawa kotak makan kemana-mana ya. Selanjutnya set alat makan. Bisa pakai sendok ataupun garpu sendiri. Hindari juga peralatan makanan plastik yang sekali pakai. Jadi sekarang pasti banyak sekali resto-resto yang langsung pakai sendok plastik. Ya bayangkan aja misalnya satu resto itu seharinya bisa menjual makanan sebanyak 100, berarti ada 100 set alat makan yang nantinya dibuang. Gak mungkin kan kalian akan dicuci lagi. Ya, maka dari itu diharapkan kemana-mana bawa sendok dan juga garpu sendiri. Sekarang juga ada kok teknologi di mana menggunakan sendok dan juga garpu itu yang langsung terurai ya, tapi kan masih langka. Maka dari itu kita bisa siasati dengan sendok dan juga garpu sendiri. Dan yang terakhir tote bag. Nah, kalian pasti tahu kan sekarang kalau ke Alfa ataupun ke Indomaret pasti tidak ada yang namanya plastik lagi. Ya, rata-rata apalagi di kota Jakarta. Karena apa? Karena plastik sudah banyak sekali menghasilkan limbah ya. Maka dari itu untuk menguranginya dengan apa? Dengan menggunakan tote bag. Jadi kalian punya satu tote bag itu bisa buat bawa apapun belanjaan kalian. Jadi dibawa kemana-mana tuh. Misalnya kalian
hanya mau beli jajanan, bisa ditaruh di tote bag itu dan bisa dipakai berulang kali ya. Paham? Ini adalah contoh kecil ya, dimana kayak kalian bisa gaya hidup bebas plastik. Bisa menggunakan sedotan yang bisa digunakan berkali-kali, stainless straw, kotak makan, tote bag, set alat makan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, jadi kalian udah siap ya untuk mengikuti program gaya hidup berkelanjutan dan juga sudah paham konsepnya seperti apa. Nah, kita tunggu aksinya ya. Nih, contohnya lagi ya. Kalau tadi nih contohnya menanam pohon, itu juga salah satu aksi dari gaya hidup berkelanjutan. Pasti dengan menanam pohon, pertama lingkungan akan menjadi lebih asri. Dan nanti contohnya bisa mengurangi deforestasi yang telah kita bahas tadi ya. Bisa menyerap partikel-partikel atau zat-zat polusi ya, dan bisa menghasilkan oksigen yang lebih banyak lagi untuk kita bernafas. Betul. Lanjut nih, salah satu contoh gaya hidup berkelanjutan lagi, yaitu kemana-mana kita menggunakan transportasi yang tidak menghasilkan polusi ya. Jadi boleh jalan kaki atau boleh bersepeda atau ya bisa juga menggunakan transportasi umum gitu. Jadi apakah kalian sudah siap untuk menjadi kota dan juga komunitas yang berkelanjutan dengan mengikuti contoh-contoh kecil dari gaya hidup berkelanjutan yang tadi? Sudah siap ya? Sudah tahu ya tadi apa aja? Contohnya misalnya menggunakan konsep zero waste. Lalu apalagi? Menggunakan gaya hidup yang bebas plastik ya. Menggunakan kendaraan ataupun mobilitas yang tidak menghasilkan polusi, menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah paham ya tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Satu kalimat dari ibu, dan ini adalah mungkin kalimat dari bumi. Jika apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu. Artinya, bumi dirusak ataupun di apapun, tetap mencintai kalian. Tetap menghasilkan sumber daya yang bisa bermanfaat untuk kalian. Maka dari itu, misalnya bumi sudah memberikan apapun untuk kalian, yuk kita sayangi bumi kita, ya jangan sampai bumi kita marah sehingga mengakibatkan bencana alam terjadi. Itu ya, sudah dipahami ya tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Oke, kalau sudah dipahami, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.